Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan kelas 11 di SMPN 1 Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Tapi apa sih sebetulnya korupsi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis, diantaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi. Lalu, mengapa kita harus menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi? Karena korupsi banyak sekali menyebabkan dampak negatif bagi bangsa dan negara, seperti 1. Kemunduran ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik ke tangan individu tertentu. Hal ini merusak investasi dan merusak kepercayaan investor. 2. Kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi memperburuk kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan pengentasan kemiskinan disalahgunakan, sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima. 3. Penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menyebabkan penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 4. Erosi kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin dan pegawai negeri terlibat dalam korupsi, rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah meningkat. 5. Instabilitas politik dan sosial. Korupsi dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial ketika masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintahan yang korup. Hal ini dapat menyebabkan protes, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan. Instabilitas ini mengganggu ketertiban umum dan merusak tatanan sosial. Dengan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh di atas, sudah sangat menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Karena ketika anak diberi pemahaman sejak dini tentang anti korupsi, hal itu akan mencegah pembentukan karakter korupsi karena dia telah dibekali ilmu pemahaman tentang korupsi yang tidak baik. Beda halnya ketika anak tidak diberikan pemahaman, pasti ketika dihadapkan dengan kesempatan korupsi nantinya, dia akan melakukannya karena tidak dibekali ilmu pemahaman anti korupsi. Ketika sudah terbiasa, perilaku tersebut menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter yang pasti sangat sulit dirubahnya. Oleh karena itu, perlu untuk diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini. Lalu, nilai-nilai anti korupsi seperti apa yang harus diajarkan sejak dini? Berikut nilai-nilai anti korupsi. 1. Nilai kejujuran. Kejujuran adalah dasar dari semua nilai anti korupsi. Ini berarti berkata benar, bertindak dengan transparan, dan tidak menyembunyikan kebenaran. 2. Integritas. Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. 3. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu, bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa memulainya dari 1. Menghindari menyontek atau plagiarisme ketika mengerjakan tugas atau ujian. 2. Menolak ikut serta dalam tindakan tidak etis seperti membocorkan jawaban ujian kepada teman atau menerima jawaban dari teman. Meskipun mungkin ada tekanan dari teman sebaya, tetap teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral menunjukkan integritas pribadi. 3. Secara konsisten menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu dan mengakui jika terlambat atau lupa mengerjakan tugas. Memberikan penjelasan yang jujur kepada guru dan berusaha memperbaiki kesalahan menunjukkan akuntabilitas sebagai pelajar yang bertanggung jawab atas kewajibannya. Lalu, bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat? Kita bisa memulainya dari 1. Berpartisipasi dalam seminar, workshop, atau diskusi terbuka mengenai bahaya korupsi. 2. Selalu melaporkan jika menemukan atau mengetahui adanya praktik korupsi di lingkungan sekolah atau masyarakat. 3.
berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong transparansi, seperti mengikuti rapat terbuka tentang penggunaan dana sekolah atau masyarakat. Dengan demikian, menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai generasi selanjutnya sudah sepatutnya ikut berpartisipasi dan melakukan tindakan anti korupsi dimulai dari diri sendiri dengan penanaman nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Kita sebagai seorang pelajar dan generasi selanjutnya yang akan memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mulai dari sekarang menjauhi perilaku korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas agar terciptanya generasi emas anti korupsi sebagai pemimpin-pemimpin selanjutnya, sehingga terbentuk generasi Indonesia yang jujur, adil, dan sejahtera untuk masa depan yang lebih baik.